Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali akan hukum cinta kasih. Kita baru saja mendengar bacaan Injil yang mengisahkan di mana ada seorang ahli Taurat yang berdiskusi dengan Yesus. Seorang ahli Taurat ini mampu menyimpulkan hukum kasih dengan tepat, bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dan dengan seluruh hidup, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, itu jauh lebih utama dari korban bakaran dan korban sembelihan. Para saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang cinta dan kasih tentu tidak asing lagi bagi kita sebagai umat beriman. Bahkan kita juga seringkali mengatakannya kepada orang-orang yang kita cintai, entah itu kepada orang tua kita, kepada saudara-saudari kita, kepada teman-teman kita, dan kepada siapa saja yang kita jumpai. Saya ambil contoh, misalnya bagi kita semua yang pernah pacaran, kita pasti pernah mengatakan bahwa kita mencintai pacar kita, mengasihi pacar kita. Selain itu, kita juga sering mengatakan kalau kita mengasihi anak kita, orang tua kita, keluarga, dan teman-teman kita. Kita memang pernah mengatakan rasa cinta dan kasih kepada orang yang kita cintai. Tetapi pertanyaannya, apakah cinta yang kita ucapkan itu sungguh berasal dari Allah? Apakah cinta yang kita ucapkan itu sungguh total atau sungguh mutlak? Nah, melalui bacaan Injil pada hari ini, di mana Yesus menegaskan kembali bahwa mengasihi Allah itu harus menjadi hal yang terutama dalam hidup kita. Dan kita sebagai orang beriman dan sebagai pengikut Kristus, kita harus menempatkan cinta yang pertama kita kepada Allah. Kita harus memiliki dasar cinta yang kokoh. Karena ibarat ranting, jika tidak tinggal pada pokoknya, memang ketika dia baru saja dipotong, dia memang kelihatan baik, kelihatan masih subur dan segar. Tetapi lama-kelamaan dia akan menjadi layu. Begitu juga diri kita yang tidak menaruh cinta yang pertama pada Allah, maka cinta kita kepada sesama kita akan mati dan tidak berbuah. Akhirnya bisa menjadi benci. Sehingga ada yang lebih menarik dan lebih indah
yang datang dan menggoda kita, kita mudah tergoda. Nah, para saudara-saudari yang terkasih, ini semua akan terjadi jika kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kita akan mudah bosan, kita akan mudah iri, benci, dendam, dan bahkan bisa terjadi pembunuhan. Maka dari itu, sebagai orang beriman, mari kita sungguh-sungguh mencintai Allah. Para saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah dan situasi COVID-19 ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bertobat. Mari kita membuka hati kita kepada kasih Allah dan tetap tanpa syarat. Dan mari juga kita membuka diri kita bagi sesama kita. Memang tidak mudah, tetapi mari kita berusaha mulai dari hal-hal yang kecil atau sederhana, sebab cinta kepada Allah harus menjadi dasar bagi hidup kita orang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.